Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Zalnia Putri dengan nomor NPM 21032010129. Di sini saya mau mempresentasikan tugas portofolio Citizen dari kelas G230 yang dosen pengampuhnya merupakan Budian. Di sini tema Citizennya saya mengambil pengaruh pacaran terhadap moralitas remaja di usia 12 sampai 24 tahun. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang definisi dari pacaran. Pacaran adalah menjalankan suatu hubungan di mana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain, yang bertujuan untuk mengajaki kemungkinan sesuai atau tindakan orang tersebut untuk dijadikan pasangan hidup. Dari pacaran ini ada tahapannya, yaitu yang pertama tahap ketertarikan, yang kedua tahap kepastian, yang ketiga ada tahap komitmen, dan yang keempat ada tahap keintiman. Untuk definisi moralitas, moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas mencakup pengertian tentang baik buruknya perbuatan manusia. Kemudian ada dampak positif dari pacaran, yaitu pacaran dapat menjadikan motivasi untuk mendorong siswa agar meningkatkan prestasi belajarnya. Kemudian pergaulan sosial. Jika pola interaksi dalam pacaran banyak melibatkan interaksi dengan orang lainnya. Kemudian aktivitas pacaran ini dapat menjadikan produktif jika kegiatannya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian hubungan emosional, yaitu saling mengasihi, menyayangi, dan menghormati, yang terbentuk ke dalam pacaran yang dapat menimbulkan perasaan aman, nyaman, dan terlindungi. Kemudian ada juga dampak negatifnya, yaitu dapat menghilangkan konsentrasi belajar, dapat menyalahgunakan pergaulan sosial, kemudian mengakibatkan stres jika remaja tersebut tidak punya tujuan dan komitmen yang jelas. Kemudian untuk isi dari ini tadi, saya menggunakan referensi ini. Kemudian setelah itu, untuk sampelnya saya menggunakan Google Form dengan kuesioner ini. Ya, pertanyaan pertama adalah, apakah menurut Anda berpacaran itu penting? Sebanyak kita dapatkan 25 jawaban dan sebanyak 76% mengatakan bahwa itu tidak penting. Dan sebanyak 24% mengatakan penting. Kemudian setelah berpacaran, apakah prestasi Anda lebih buruk atau lebih baik atau lebih buruk? 56% menjawab lebih buruk. Kemudian penilaian ketiga, setelah berpacaran, emosi Anda apakah lebih baik atau lebih buruk? 56% menjawab lebih buruk. Apakah Anda membatasi diri dengan orang lain atau lawan jenis ketika berpacaran? Dan 48% tidak, dan 52% iya. Kesimpulan yang dapat diambil dari kuesioner ini menggunakan sampel remaja yang berumur 12-24 tahun. Dapat dilihat dari gambar 1, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk refleksi kewarganegaraannya, dampak negatif dari pacaran pada usia remaja yang belum matang mempengaruhi sikap seseorang dalam bersosialisasi. Dan salah satu sifat buruk yang akan berdampak adalah sifat apatis, yaitu rasa mengurung diri dan rasa tidak percaya diri, kurang bergaul. Kemudian pacaran yang menyimpang dapat melunturkan moralitas dan juga nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Mengingat bahwa pacaran itu adalah dampak globalisasi dari budaya Barat. Kemudian dampak negatif lainnya ialah menurunnya kualitas belajar yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia untuk kedepannya. Kemudian jika pacaran ini sudah sampai dalam tahap kecanduan dan bergonta-ganti pasangan, ini akan menjadi pergaulan bebas dan
menjerumuskan ke tindakan-tindakan kriminal lainnya, seperti menggunakan narkoba dan perilaku-perilaku menyimpang lainnya. Kemudian, namun jika pacaran itu berada dalam kegiatan yang positif dan mendukung satu sama lain, misalnya dalam kegiatan belajar bisa meningkatkan motivasi belajar, prestasi, dan sumber daya manusia yang berdampak untuk negeri ini ke depannya. Solusi untuk menghindari dampak negatif pacaran yaitu hindari lingkungan yang buruk. Kemudian batasi waktu keluar rumah. Dan kemudian ada melakukan hal-hal positif seperti melakukan waktu luang untuk menyalurkan hobi dan olahraga. Kemudian tidak mencoba-coba. Dan yang terakhir adalah peran orang tua. Orang tua harus senantiasa mendampingi anaknya dalam masa-masa pertumbuhannya supaya tidak mengarah ke perilaku yang menyimpang. Sekian presentasi dari saya. Bila ditanyakan, silahkan bertanya pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.